Nitya tadi sempat nanya Om Jo sama Mas Bima, mungkin nggak kalau skemanya yang kaya membantu yang si miskin begitu ya, yang mampu membantu yang kurang mampu, kalau nggak perlu nunggu pemerintah lagi. Boleh dijawab Mas Bima, mungkin nggak? Ya mungkin aja ya. Sekarang segini, selama masa pandemi itu jumlah orang kaya di Indonesia justru meningkat. Nah, true. Ya. Dan angkanya lumayan fantastis ya. Boleh nyela nggak? Betul. Boleh. Yang punya kekayaan di Mas atas Bima, ini 1 Om juta Jo mau dolar. komentar. Gimana Om Jo? Cuma tabiatnya orang kaya itu, ya, kalau disuruh ngeluarin duit itu rada ini juga, rada sungkan. Ada hitung-hitungan ya. Ini tentu tidak melupakan bahwa banyak yang sudah berbagi ya. Selama pandemi ini kan begitu banyak orang-orang yang tidak mengenal latar belakang profesi mereka membantu tanpa berpikir 2 kali gitu ya. Ini di luar itu, Mas. Kalau tadi kita ngomongin lockdown kan butuh dana. Mungkin nggak skemanya ya yang mereka ini jadi kekayaannya di atas $1 juta US ini bolehlah bagi-bagi dikit gitu ya, Mas Bima ya. Mungkin ya berarti ya. Ya sebenarnya gini, cara paling terbaik itu kalau menyuruh mereka untuk melakukan filantropi atau melakukan bantuan sosial secara langsung, mungkin susah. Makanya harus ada pemerintah. Lewat apa? Yang paling efektif itu lewat pajak. Jadi PPh-nya dinaikkan nih untuk yang di atas 5 miliar rupiah penghasilannya setahun, itu yang dinaikkan jadi 40 ke 45%. Nah itu dari situ pemerintah bisa punya uang. Jadi memang alokasinya paling cocok memang lewat pemerintah. Meskipun kita tahu ya banyak pengusaha selama masa pandemi juga kita nggak bisa bilang tidak menyumbang apa-apa. Mereka juga menyumbang alat kesehatan, sekarang banyak yang menyumbang oksigen juga. Betul. Tapi memang yang lebih efektif kalau di-pool di satu tempat yang namanya pemerintah. Lewat apa? Skenarionya pajak yang lebih tinggi. Gitu. Karena Itu mereka yang paling make sense ya. ya menikmati kekayaan selama pandemi dipajakin aja lebih tinggi PPh-nya. Dan dengan skema itu bisa menolong kita melewati, saya nggak berani bilang berapa bulan ya, karena kita nggak tahu juga ini akan membaik dalam waktu berapa minggu, bulan, atau bahkan tahun depan akan seperti apa gitu. Harus apa sih kita Mas untuk bertahan selama masa-masa krusial ini? Kalau untuk masyarakat bisa bertahan ya mau tidak mau ya dalam kondisi sulit seperti sekarang, satu ya memang harus kurangi pengeluaran yang tidak penting ya, sekunder, pengeluaran tersier ya, beli mobil ya tunda dulu, yang penting bisa makan gitu. Yang kemudian yang kedua, kurang-kurangin lah berutang kalau nggak terpaksa sekali gitu, karena utang itu juga jadi beban jangka panjang. Yang ketiga, kalau untuk berusaha ya sarannya dalam kondisi sulit seperti sekarang mau nggak mau memang harus masuk ke digital. Masuk pemasaran ke digital, jual beli barang secara online. Kalau punya warung kecil harus kerjasama dengan pesan antar makanan online. Itu cara-cara untuk bisa bertahan nih sekarang dulu. Kalau dari sisi masyarakat. Jadi karena banyak masyarakat yang memang pekerja harian, kemudian juga mereka terbiasa untuk bertemu langsung dengan pembelinya, jadi memang harus switch model bisnis gitu ya. Itu satunya cara untuk bertahan masa ekonomi seperti saat ini. Saya balik ke Mbak Ika kalau begitu. Ini kan sebenarnya ada life hack ya. Ada banyak life hack yang bisa dibagikan sebenarnya. Bagaimana harus bertahan di tengah pandemi, bagaimana Anda harus lebih aware gitu. Kalau Mbak Ika melihat yang dilakukan oleh pemerintah, apakah dalam masa krisis ini sudah tepat atau seharusnya cara komunikasinya sudah berubah? Jadi gini, yang saya lihat pertama kali ya yang harus di acknowledge sama pemerintah ini adalah hal pertama dalam komunikasi krisis itu adalah kita meng-acknowledge krisis itu sendiri. Jadi kita harus acknowledge bahwa krisis itu terjadi gitu ya, dan COVID ini bukan joke ya. Jadi dari awal kita lihat bahwa memang ada semacam denial ya bahwa terjadi krisis. Bahkan kalau saya lihat di protokol komunikasi COVID itu ada tulisan bahwa hindari menggunakan kata krisis gitu. Padahal hal utama yang harus dilakukan itu adalah acknowledge krisis itu sendiri gitu ya. Tapi bukankah maksudnya untuk menenangkan? Karena kita tahu bahwa ada beberapa pihak yang tidak bisa menghandle ketika terjadi kepanikan, malah akan terjadi kerusuhan.
Benar. Nah, jadi karena nggak di-acknowledge itu, makanya pola komunikasinya sampai sekarang gitu ya, dari awal sampai sekarang itu sifatnya memang adalah sosialisasi gitu ya. Maunya menenangkan, sifatnya sosialisasi. Makanya keluarlah kampanye-kampanye komunikasi yang pakai misalnya tagar ingat pesan ibu gitu ya. Atau misalnya gerakan pakai masker gitu ya. Itu kalau bukan krisis, bukan pandemi itu boleh lah. Tapi ini kita lagi krisis, harusnya memang pesannya itu bukan lagi sosialisasi tapi persuasi, campaign gitu loh untuk mengubah perilaku orang-orang. Jadi Seperti apa misalnya Mbak Ika? Misalnya gini, kenapa ingat pesan ibu itu gini ya? Itu nggak inklusif. Kenapa nggak inklusif? Pertama, nggak semua orang punya ibu. Kedua, nggak semua orang baik hubungannya sama ibunya, gitu kan? Kalau dia hubungan nggak baik sama ibunya, itu dia dikasih tahu ingat pesan ibu, ya pesan ibu mengkal yang ada, gitu ya. Nah, jadi instead of misalnya ingat pesan ibu, kenapa nggak kita pakai misalnya selamatkan nyawa ibu, gitu ya? Jadi itu ada sense of urgency dari pesan tersebut. Jadi menurut saya ini yang paling penting dulu, kita harus acknowledge bahwa memang kita ada krisis, kita nggak bisa lagi strategi komunikasi sosialisasi. Sehingga dengan demikian perlu framing-framing yang berbeda gitu ya. Jadi kalau saya lihat ini analisis kita juga dari awal gitu ya, masih sebenarnya yang dipakai tuh banyaknya adalah framing tanggung jawab gitu ya, bahkan keluar kayak istilah new normal gitu ya, adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Nah tapi sekarang di kondisi angka kita semakin tinggi, bahkan katanya lebih buruk dari India, yang harus kita gunakan dalam komunikasi publik kita adalah framing of risk. Jadi resikonya gitu ya. Ini ada teorinya nih, prospek teori itu bilang kalau misalnya orang dikasih tahu gain sama loss, untung sama ruginya gitu ya, untuk mengambil tindakan yang beresiko, itu dia akan mengambil tindakan kalau memang dikasih tahu loss-nya dulu. Gitu ya. Seperti denda ini termasuk nggak, Nitya ke Mas Bima ya. Mas Bima, ini kan sebenarnya kemarin denda juga sudah diterapkan, walaupun ada juga nih omongan-omongan kiri kanan yang bilang, aduh ini nggak adil karena ada tukang bakso di pinggir jalan yang dia didenda sampai jutaan, kemudian ada franchise makanan cepat saji yang didenda hanya ratusan ribu rupiah gitu. Di mana akhirnya kemudian pertimbangan-pertimbangan denda ini? Ya akhirnya kan orang kepatuhannya juga jadi turun, itu kan civil disobedience-nya bahkan sekarang lebih absurd lagi. Ada orang minta dipenjara daripada bayar denda PPKM. Karena lebih besar Pak, begitu ya. Satu hari Pak nggak apa-apa dikandangin. Kenapa? Bayar dendanya berapa? 100 ribu rupiah, nggak sanggup Pak saya Pak, kayak gitu kan. Jadi makin absurd sekarang karena juga dari awal sebelumnya itu ada satu franchise yang mau tutup gitu kan, store-nya di Jakarta, orang kemudian kumpul-kumpul merayakan itu dendanya kecil juga. Nah, akhirnya orang juga berpikir ya udah labrak aja gitu kan, dibandingkan saya nggak bisa makan ya urusan denda urusan belakangan gitu. Nah ini yang kemudian menjadi kepatuhan di masyarakat. Sebenarnya kasihan dua-duanya. Yang satu adalah kasihan masyarakat yang harus berjualan di luar rumah. Yang kedua adalah kasihan aparatnya sebenarnya. Aparat penegak hukum PPKM juga bingung ini, ya kan? Sampai akhirnya ada yang kemudian kursinya diambil gitu, dan akhirnya friksi-friksi di masyarakat jadi nggak penting sebenarnya. Karena apa? Karena di awal penegakan terkait dengan denda ini timpang. Ya kita lihat bagaimana juga perkantoran-perkantoran sidak-sidak kerasnya baru terakhir-terakhir ini gitu. Sebelumnya masih ada juga yang nyelonong-nyelonong masih full bekerja di perkantoran misalnya waktu ada PSBB dulu. Nah ini yang membuat kita belajar dari awal PSBB masih ada 40% warga Jakarta yang melakukan aktivitas di luar rumah. Itu satu soal denda, yang kedua juga soal ya pemerintah nggak ngasih apa-apa ke kita gitu. Kenapa kita nggak boleh jualan? Kita kan bukan ngerampok, kita bukan melakukan kriminal, kita cuma berjualan. Sementara ketika di rumah keluarga itu tidak diberikan santunan yang memadai dari pemerintah. Akar masalahnya ada di situ, keadilan dan ketimpangan. Jadi kembali lagi kalau ke pertanyaan pertama, seharusnya kericuhan atau orang-orang yang akhirnya menjadi depresi, karena banyak orang yang menjadi depresi karena tidak bisa berjualan tapi juga tidak bisa membawa pulang uang. Sebenarnya ini bisa diberikan solusi dengan cara memanfaatkan ketentuan di Undang-Undang Kekarantinaan ya Mas Bima ya, bahwa jelas ada anggarannya bisa dimanfaatkan, kalaupun memang harus di-tweak sedikit, sebenarnya itu masih sangat mungkin dilakukan. Ya, karena Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu tahun 2018. Artinya memang disiapkan ketika menghadapi pandemi. Kenapa waktu pandemi tidak dipakai? Itu satu ya. Yang berikutnya lagi di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, itu sebenarnya dipikirkan matang-matang pada waktu bikin undang-undang.
Kalau ada karantina di suatu wilayah, maka masyarakat ini gimana biar patuh? Biar masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah yang non esensial ya gitu ya. Kalau yang esensial ke rumah sakit ya silahkan. Tapi yang non esensial biar tetap di rumah. Pemerintah pusat di situ jelas bukan Pemda, tapi pemerintah pusat yang punya tanggung jawab memberikan kebutuhan pokok 3 kali sehari lah. Termasuk juga hewan ternaknya. Jadi yang bikin undang-undang kekarantinaan kesehatan 2018 itu hebat sekali. Masalahnya itu tidak dijalankan. Kalau itu dijalankan mungkin kita tidak akan seperti sekarang, nggak akan kasusnya kemudian melonjak, nggak akan kemudian PPKM diperpanjang sampai rencananya 6 minggu ke depan misalnya. Nah itu nggak mungkin terjadi kalau kita menggunakan undang-undang kekarantinaan kesehatan di awal masa pandemi, terkonfirmasi bulan Maret 2020. Punya cukup waktu sebenarnya. Banyak juga yang merespon dengan kekhawatiran dan ketakutan ketika mendengar bahwa akan diperpanjang 6 minggu. Terakhir kalau gitu Mbak Ika, apa yang sebaiknya dikomunikasikan dalam masa-masa seperti ini agar tidak terjadi kericuhan, agar tidak justru malah membuat orang panik dan saling menyakiti satu sama lain. Bukan itu yang kita inginkan. Kita inginkan bahwa kita keluar dari kondisi ini bersama-sama dengan selamat dan tentu aman untuk semua. Jadi setidaknya ada 2 ya, menyambung ke apa tadi yang dikatakan Mas Bima ya. Jadi prinsip utama dalam komunikasi itu adalah saya melakukan apa yang saya katakan dan saya mengatakan apa yang saya lakukan. Selama ini pemerintah dia sudah mengatakan gitu ya bahwa pemerintah siap, pemerintah mampu, pemerintah hadir. Tapi kita nggak merasakan bahwa pemerintah mampu ngurus kita, bahwa pemerintah hadir untuk kita, itu kita nggak rasakan. Jadi itu harus diperbaiki. Jadi komunikasi itu nggak cukup kalau kita nggak bisa lihat tindakannya gitu ya. Yang kedua sebenarnya yang ditekankan juga adalah komunikasi itu harus berempati gitu ya. Empati itu artinya pemerintah mengetahui apa yang sedang dirasakan rakyat saat ini gitu ya. Nah, kalau saya bilang udah banyak sekali pesan-pesan komunikasi, tapi yang belum adalah sebenarnya pemerintah acknowledge dan minta maaf gitu ya. Harusnya minta maaf nih karena dia nggak mampu mengatasi pandemi, dia nggak mampu ngurusin kita di tengah pandemi gitu ya. Jadi artinya empati itu adalah saya hadir, saya memahami persoalan Anda, dan kalau saya gagal saya minta maaf, tapi kita akan perbaiki ini sama-sama. Gitu. Ada tindakan dalam empati yang membedakan dengan simpati begitu ya. Terima kasih Mbak Ika, terima kasih Mas Bima. Sehat-sehat untuk Anda berdua. Mudah-mudahan kita bisa keluar dari PPKM darurat ini dengan kondisi yang jauh-jauh lebih baik untuk semuanya. Tidak ada lagi kericuhan. Semuanya bisa bertahan dengan aman dan sehat. Tentu dengan aksi nyata, bukan hanya kata-kata. Ya Om Jody, karena kata-kata urusannya Om Jody. Sabarlah kawan, semua itu ada waktunya. Sekarang di rumah saja, kumpul bareng keluargamu. Sabarlah kawan, semua itu ada masanya. Si COVID sedang ganas-ganasnya nyerang siapa saja. Ayo kita berdoa, semoga Tuhan kasih jalan, virus corona pergi jauh-jauh. Ayo olahraga, juga olah rasa, hidup seimbang jiwa dan raga. Sabarlah kawan, semua itu ada masanya. Si COVID sedang ganas-ganasnya nyerang siapa saja. Ayo kita berdoa, semoga Tuhan kasih jalan, virus corona